Salam Marsudirini penuh dengan cinta. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya, Franciscus Saverius Dani Setiawan, menyampaikan sebuah renungan untuk hari Minggu Advent yang kedua. Gereja memasuki Advent yang kedua, yang artinya kita semakin didekatkan dengan kehadiran Kristus di dalam hari raya Natal. Kehadiran Immanuel, Tuhan yang menyelamatkan manusia, Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan bacaan Injil pada hari Minggu Advent yang kedua ini, yang akan diambil dari Injil Markus, di mana di situ katakan bahwa Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kita lewat pewartaan Yohanes Pembaptis di dalam Markus 1:1-8. Mari kita dengarkan bacaan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Lalu datanglah mereka kepada Yohanes, orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, sambil mengakui dosanya, dan mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, Yohanes tampil sebagai sosok yang memiliki karakter yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Yohanes ditampilkan sebagai seorang yang memiliki karakter di mana dia tidak mau ditampilkan sebagai tokoh utama, tetapi dia ditampilkan sebagai sosok yang mempersiapkan. Prepare. Siapa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan menurut apa yang kita dengar di dalam bacaan hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mendengarkan perikop yang sungguh sangat indah. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yohanes sadar bahwa dia harus mempersiapkan semua orang untuk menyambut Kristus yang akan lahir. Maka ajakan pertobatan sungguh-sungguh sangat ditampilkan di sini, dan pertobatan itu menjadi pokok untuk dapat menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Sedangkan di dalam akhir bacaan kita mendengarkan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih besar daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Ada sisi kerendahan hati yang ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan inilah yang menarik dari pewartaan Yohanes pada hari Minggu Advent yang kedua ini, bahwa nilai pertobatan itu bisa muncul lewat kerendahan hati.
dan kerendahan hati menjadi kunci untuk dapat menyambut Kristus Tuhan yang hadir menyelamatkan kita manusia. Jika kita mencoba mengurai kata rendah hati, di dalam bahasa Inggris dikatakan humble, di dalam bahasa Latin dikatakan humilis, dan kata dasar dari humilis adalah humus. Humus, kalau kita tarik di dalam kehidupan bidang pertanian, adalah bagian tanah yang paling subur, di mana setiap tanaman, setiap benih yang ditaburkan di dalam humus di tanah yang subur itu akan tumbuh dan berbuah. Dan jika kita simpulkan dari kata rendah hati yang merupakan humilis, yang kata dasarnya adalah humus, di situ bisa kita simpulkan bahwa nilai dari kerendahan hati yang dimiliki setiap orang akan menghasilkan buah kesuburan. Apa yang disuburkan tidak lain adalah relasi kita dengan Tuhan dalam konteks persiapan kita menyambut Kristus di hari raya Natal. Dan yang kedua yang disuburkan adalah relasi kita dengan sesama. Apa gunanya kita membangun relasi dengan Tuhan, tetapi kita tidak bisa membangun relasi dengan sesama? Begitu sebaliknya, apa gunanya kita membangun relasi dengan sesama kalau kita tidak mau membangun relasi dengan Tuhan? Maka kedua hal ini menjadi sangat berelasi satu sama lain, sehingga hidup kita sungguh-sungguh nanti akan berbuah di dalam hidup beriman kita. Tentu ada sebuah sisi kemanusiaan di mana kita menjadi seorang yang ingin ditampilkan, bukan ingin menampilkan orang lain yang harusnya lebih daripada kita, tetapi terkadang godaan kita adalah menampilkan diri secara penuh, sehingga kita merasa terkenal, kita merasa dikenal oleh siapapun, dan dengan demikian kita mendapatkan hormat dan pujian itu. Tetapi Yohanes hari ini menampilkan sisi yang lain, di mana sisi kerendahan hati justru menjadi kunci untuk menyambut Kristus yang lahir di tengah-tengah kita. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mampu membangun relasi dengan Allah dan sesama dengan semangat kerendahan hati, sebagaimana Bunda Maria juga memberikan teladan kerendahan hati kepada kita. Fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataan. Kerendahan hati Bunda Maria inilah yang kemudian juga menjadi jalan keselamatan bagi manusia dengan dia menerima tugas dari Allah sebagai ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Maka saudari-saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, kerendahan hati menjadi kunci bagi kita semua untuk kemudian pada saatnya nanti kita mampu memetik buah-buah itu, buah-buah yang masak, manis, dan siap kita nikmati dan kita bagikan kepada sesama. Sukacita Natal yang akan kita sambut merupakan sukacita kebahagiaan yang besar bagi seluruh umat manusia, karena disitulah buah penebusan itu akan terjadi dalam diri Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia seperti kita semua, dan kemudian kita diselamatkan oleh Allah. Kita bersyukur dan menantikan Kristus dalam hidup kita dengan kita memiliki sikap rendah hati, dan kerendahan hati itu membawa kita kepada keselamatan. Oh, datanglah Immanuel, dan Immanuel Allah beserta kita, dan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati hidup kita. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. The morning lonely and sweet here until
will the Son of God appear. Oh, rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come to thy spring, come and true, our spirit that thy night and desire the gloomy growth of night, and that dark shadow both of light. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come to wisdom from on high, and are the lauding fire and high, to us the path of knowledge shown, 'cause of your word to go. Oh come, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh come, this year of nation high, all peoples in one heart and mind, with TV's ribbon worldly skies, will the whole